Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dari kelas IK 1A. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil resum pada buku dasar-dasar ilmu politik yang ditulis oleh Profesor Maryam Budiarjo, yang akan saya jelaskan melalui PowerPoint. Baik, langsung saja kita melangkah ke bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan sebuah kerangka atau cabang-cabang dari ilmu sosial lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik bisa dikatakan masih memiliki usia yang masih muda, dikarenakan ilmu politik baru lahir pada abad ke-19. Dan yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik memiliki syarat sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu politik sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Karena manusia makhluk yang kreatif selalu menemukan hal-hal baru, sebagai ide kreatifnya sampai tidak dapat diramalkan. Dan pada dasarnya bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari ilmu politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Adapun konsep-konsep pokok politik yaitu yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga keputusan, yang keempat kebijakan, dan yang terakhir pembagian atau alokasi. Kemudian yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Ilmu politik sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya yang pada khususnya berbau ilmu sosial seperti ilmu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, sosial, ilmu ekonomi, geografi, dan ilmu hukum. Baik, kita melangkah ke bab 2, yang dimana konsep-konsep politik yang menjelaskan mengenai teori politik, masyarakat, dan negara. Pada teori politik adalah bahasa dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Ada dua macam teori dalam teori politik. Yang pertama, teori yang memiliki dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik tersebut. Dan teori yang kedua yaitu teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma dan nilai. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Kemudian yang ketiga, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Baik, pada bab 3, berbagai pendekatan dalam ilmu politik, menjelaskan mengenai pendekatan. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad 19, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an, seusai Perang Dunia Kedua. Dan ketiga, teori ketergantungan. Kalangan lain yang juga berada dalam rangka teori-teori kiri yang kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kemudian yang keempat, pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas, mencapai semacam konsensus
yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Kemudian pendekatan yang terakhir, pendekatan institusional baru. Pada bab kelima yaitu demokrasi. Kita melihat gejala bahwa secara formal, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan dan mengenai sifat dan ciri-cirinya. Terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Adapun yang disebut sebagai demokrasi konstitusional, yang dimana ciri khas dari demokrasi ini ialah gagasan bahwa pemerintah demokratis adalah pemerintah yang tak terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik. Secara efektif, timbulnya gagasan-gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah yaitu dengan suatu konstitusi. Konstitusi menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Dan kemudian pada bab 5, komunikasi demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme, yang dimana terjadi karena banyak ketimbangan-ketimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Marx ingin mempersamakan derajat pada setiap golongan masyarakat. Dalam ajaran Marxisme yang lebih mengarah kepada komunisme, perkembangan teori ini sangat berkembang secara pesat hingga perkembangan pula Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Jika Marx mengedepankan kepada kaum buruh, sedangkan Lenin mengedepankan kaum petani yang memimpin para kaum proletar yang dengan kaum kapitalis atau bourgeois. Namun, keduanya tidak memperselisihkan hal tersebut karena mereka ingin ideologi komunisme tetap dijalankan. Runtuhnya komunisme karena banyak negara-negara dan masyarakatnya tidak menyukai paham komunis karena mereka sudah dapat berpikir dan bertindak secara rasional dan menggunakan logika, dan mereka juga menginginkan sebagai besar kebebasan dalam sebuah negara yang teratur. Oleh karena itu, dengan runtuhnya Uni Soviet memberikan dampak yang buruk lagi. Perkembangan paham-paham komunisme di berbagai belahan dunia untuk meninggalkan ajaran-ajaran komunisme yang mereka pernah terapkan. Kemudian pada bab ke-6 yaitu Undang-Undang Dasar, di mana undang-undang sering kita biasakan dalam istilah konstitusi. Dalam bahasa Inggris, constitution, yang berarti menjadi undang-undang dasar. Undang-undang tidak hanya tertulis namun juga ada yang tidak tertulis. Sifat dan fungsi undang-undang merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan berbagai alat kenegaraan. Adapun yang pertama, konstitusionalisme. Undang-undang sebenarnya tidak dapat dilepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaan agar penyelenggaraan tidak sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, ciri-ciri undang-undang dasar. Walaupun undang-undang dasar satu negara dengan negara lain berbeda, tetapi undang-undang dasar memiliki ciri-ciri yang beberapa sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal seperti organisasi negara, hak asasi manusia atau HAM, prosedur mengubah undang-undang atau amandemen, dan ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar tersebut, dan merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat suatu warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, undang-undang dasar dan konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi ada dalam semua sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Kemudian yang keempat,
pergantian, perubahan, dan supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dapat diganti dengan undang-undang baru apabila undang-undang yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan undang-undang. Perubahan ini dinamakan amandemen. Di bab selanjutnya yaitu bab 7. Hak-hak asasi manusia. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya yaitu zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pada perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi. Di antaranya, karena terjadi depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagai besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia dan berdampak luas. Kemudian yang ketiga, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi Universal dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimumnya yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Maka dari itu, berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Keempat, 2 Kovenan Internasional. Tahap kedua ditempuh oleh Komisi Hak Asasi PBB adalah menyusun sesuatu yang lebih mengikat daripada deklarasi belaka dalam bentuk perjanjian. Kemudian yang kelima, hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut sesudah 2 periode resepsi, yaitu rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Informasi berusaha lebih memajukan hak asasi manusia. Kemudian yang keenam, masalah ratifikasi. Meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan-ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Jika jalannya ratifikasi 2 konvensi PBB menyita waktu lama di tingkat regional, terutama di Eropa Barat yang masyarakatnya lebih homogen, pelaksanaan hak asasi lebih berhasil. Kemudian yang ketujuh, hak asasi manusia pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global kadang-kadang dinamakan revolusi hak asasi yang telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa 11 September 2001 di New York, perang terhadap Argentina dan invasi tentara alokasi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Kemudian yang terakhir yang ke-8, hak asasi perempuan. Konsep hak asasi perempuan atau HAP setidaknya 2 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu hak asasi perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan mereka juga memiliki hak asasi. Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian bab ke-8. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu secara vertikal yang berarti membagi kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Dan yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian yang menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, yang dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Adapun yang pertama, konfederasi. Konfederasi merupakan gabungan beberapa negara
bagian berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan secara internal dan eksternal. Bersatu negara-negara tersebut diatur dalam perjanjian internasional. Kemudian yang kedua, negara kesatuan, yang dimana negara kesatuan yang terdiri dari banyaknya wilayah, namun yang menjadi pusat pengatur dalam negara tersebut yaitu pemerintah pusat sebagai penguasa atas negara itu. Kemudian yang ketiga, negara federal. Negara yang menyesuaikan dua konsep yang bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Kedaulatan keluar diserahkan penuh oleh pemerintah federal, sedangkan ke dalam dibatasi. Kemudian yang keempat, perkembangan konsep trias politika. Konsep ini pembagian kekuasaannya secara horizontal. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, kekuasaan pembukaan undang-undang, kedua eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kemudian pada bab 9, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, badan eksekutif. Badan eksekutif terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, pegawai negeri sipil serta militer juga termasuk ke dalam badan eksekutif. Badan eksekutif memiliki beberapa wewenang yang diantaranya mencakup berbagai bidang, yaitu administrasi, legislatif, keamanan, yudikatif, amnestif, abolisi, dan sebagainya, dan diplomatik untuk bergabung dengan negara-negara lain. Kemudian yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif yaitu pembukaan undang-undang pada umumnya di berbagai negara, terdapat pada parlemen dalam negara itu. Di Indonesia, badan legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, merupakan badan-badan yang mewakili wewenang legislasi, kontrol, dan anggaran. Kemudian yang ketiga, badan yudikatif. Badan yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Di berbagai negara, badan yudikatif memiliki berbagai persamaan. Di Indonesia, badan yudikatif terdiri atas Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, serta Komisi Yudisial atau KY. MK adalah lembaga yudikatif tertinggi atas lembaga-lembaga yang lain, setara dengan MA. Jika MA bisa digugat namun keputusan MK tidak dapat diajukan banding dan sifatnya sudah final, sedangkan KY pada dasarnya sebagai pengatur dari hakim-hakim konstitusi, karena KY umumnya bersifat mengatur kode etik para hakim-hakim agung agar dapat menjelaskan tugas hakiman secara baik. 10. Partisipasi politik, yang menjelaskan tentang sifat dan definisi partai politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan salah satu masalah yang penting yang akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Orang yang memiliki kesadaran politik tentunya harus orang yang memiliki pendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang yang terkemuka. Jika partisipasi
politik di sebuah negara rendah pada umumnya sebagai tanda yang kurang baik karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap permasalahan negara. Kemudian pada bab ke-11, partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Yang pertama, definisi partai politik atau parpol. Secara umum, dapat dikatakan bahwa parpol adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kemudian yang kedua, fungsi partai politik. Fungsi parpol di negara demokrasi meliputi parpol dapat sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Sedangkan fungsi parpol di negara otoriter yaitu untuk mencari dukungan masyarakat untuk tidak kepuasan terhadap pemerintah dan bertujuan untuk mencapai kedudukan atau kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua parpol yang ada dan penghancuran sistem politik yang demokratis, contohnya seperti Partai Komunis. Kemudian yang ketiga, klarifikasi sistem kepartaian atau sistem partai tunggal, duipartai, dan multipartai. Kategori-kategori tersebut dapat mewakili keberadaan sistem parpol di sebuah negara. Dengan berdasarkan kepada ideologi sistem yang diterapkan di sebuah negara itu dan bergantung yang nantinya mengarah kepada jumlah sebuah parpol itu sendiri nantinya. Ada 3 kategori sistem parpol di sebuah negara, yaitu yang pertama, sistem partai tunggal, kedua, sistem bipartai, dan yang ketiga, sistem multipartai. Kemudian, bab yang terakhir, yaitu bab 12, sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum atau pemilu dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu prinsip yang pertama adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut dengan sistem distrik. Dan prinsip yang kedua yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Yang pertama, sistem perwakilan distrik atau satu dapil untuk satu wakil. Di dalam sistem distrik, sebuah daerah kecil menentukan satu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak. Dan yang kedua, sistem proporsional atau satu dapil memilih beberapa wakil, sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Karena wakil dipilih melalui tanda gambar kertas suara saja. Sistem proporsional banyak diterapkan oleh negara multipartai seperti Italia, Indonesia, Swedia, dan Belanda. Itulah hasil resume saya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang dituliskan oleh Profesor Maryam Budiarjo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.